teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Tidak lama kemudian, penjaga itu sudah kembali, dan bersamanya datanglah seorang pria parubaya berusia 40 tahun. Pria parubaya ini berpakaian merah, sangat tinggi dan besar. Bentuk tubuhnya sebenarnya membuat si Masian pucat jika dibandingkan. Melihat Long Hao Chen, dia juga terkejut. Wah, sangat muda. Jadi Anda adalah kapten pasukan pemburu iblis kelas 64, Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangguk. Halo, iya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Kapten Long masih sangat muda. Saya adalah kepala pembantu kuil prajurit bernama Su Zongliang. Selamat datang, Kapten Long. Dengan anggukan, Long Hao Chen mengikuti kepala pembantu ini di dalam kuil prajurit. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk menghentikan gerakannya, memberikan pandangan hormat pada patung ini sebelum melakukan penghormatan ksatria. Su Zongliang tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya, melihat Long Hao Chen dari sudut pandang baru, dengan opini yang semakin baik. Bagi kuil prajurit, patung ini adalah tanda kemuliaan tertinggi. Karena orang ini mengenakan baju besi ksatria, dia jelas seorang ksatria. Tetapi dengan memberikan salam hormat kepada patung ini pada saat-saat pertamanya di sini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan pendapat yang baik dari kepala pembantu kuil prajurit ini? Dan lebih jauh lagi, Su Zongliang tampil lugas, namun sebenarnya cukup teliti, dan memiliki penglihatan yang baik untuk menilai orang. Dia sepenuhnya yakin bahwa rasa hormat yang diberikan Long Hao Chen pada patung ini berasal dari lubuk hatinya. Tentu saja Long Hao Chen tulus. Di samping patung ini berdiri papan bertuliskan horizontal, di atasnya tertulis, pedang 1000 tahun. Benar sekali, ini adalah patung pengguna pedang suci Ye Wuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, jenius terhebat yang pernah muncul di 6 kuil besar adalah Ye Wuxiang. Dia bahkan memicu harapan bahwa kuil prajurit dapat memperoleh posisi terdepan di antara 6 kuil besar dan mereka semua akan berkumpul di bawah komandonya. Sayangnya, pengguna pedang suci ini meninggal terlalu dini. Saat itu, ketika Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran melawan Kaisar Dewa Iblis, semua prajurit dari aliansi kuil mengenakan kain putih sebagai tanda berkabung. Dan karena pertempuran itu, kuil prajurit memperoleh status yang sangat besar. Namun sayangnya, sejak saat itu, tidak ada jenius lain sebesar Ye Wuxiang yang pernah muncul lagi di kuil prajurit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat patung Ye Wuxiang. Penampilannya tidak sehebat ketenarannya. Sebenarnya, dia terlihat mirip dengan orang biasa. Batu yang dimiringkan Ye Wuxiang, pedangnya dipegang secara horizontal di depannya, samar-samar, semangat kebesarannya bisa dirasakan. Namun, setelah melihat sebentar, Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Long Hao Chen menghela nafas dengan sedih. Sangat disayangkan bahwa patung ini tidak menggambarkan maksud pedang dari leluhur Ye Wuxiang. Patung itu tampak seperti cangkang kosong. Faktanya, patung Ye Wuxiang ini sudah menjadi sebuah mahakarya. Namun Long Hao Chen mau tidak mau ingin patung itu terlihat lebih baik lagi. Di lantai pertama Menara Keabadian, patung bencana tidur, Holy Necromancer Elux, telah memberinya kesan kesempurnaan yang terlalu mengejutkan, bahkan menggambarkan sikap dan ekspresinya yang kuat. Itu pada dasarnya adalah reproduksi yang sempurna. Sebagai perbandingan, patung Ye Wuxiang ini secara alami tampak tidak sempurna. Dari mendengar kata-kata terakhir Long Hao Chen, kesan baik yang dimiliki Su Zongliang terhadapnya sepertinya telah lenyap sepenuhnya. Kapten Long, tolong jangan terlalu kritis terhadap patung pahlawan kuil prajurit kita. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang pemburu iblis, saya tetap ingin menantang Anda untuk mempertahankan kehormatan kuil prajurit kami. Long Hao Chen tampak sedikit terkejut. Hal ini membuatnya sadar bahwa perkataannya memang cukup kasar. Maaf, saya perlu meminta maaf kepada Anda. Saya terburu nafsu. Hanya saja pada tahun-tahun itu, leluhur Ye Wuxiang disebut sebagai pedang 1000 tahun. Namun sayang niat pedangnya tidak diungkapkan oleh patung ini. Jika ini bisa dilakukan, mungkin seseorang akan mendapatkan pemahaman karenanya. Su Zongliang menatap Long Hao Chen dengan sungguh-sungguh, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak muda ini benar-benar orang yang tulus. Sambil menghela nafas,
Dia menyatakan, akan terlalu sulit untuk membiarkan niat pedang dari Komandan Ye muncul di patung itu. Bahkan di masa itu, tidak ada seorang pun di faksi Komandan Ye yang benar-benar bisa meniru niat pedangnya, apalagi saat ini. Komandan, Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zongliang menjawab, Komandan Ye bukan hanya penguasa kuil prajurit kita, tetapi juga panglima tertinggi dari 3 pasukan di Benteng Tenggara. Semua leluhur memanggilnya sebagai Tuan yang terhormat. Long Hao Chen mengangguk dalam diam, menjawab, Hall Master Su, tahukah Anda kapan saya bisa bertemu dengan kepala bangsawan kuil prajurit? Su Zongliang terkejut, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar ingin bertemu dengan kepala, bukankah dia tampaknya menganggap dirinya terlalu seperti karakter hebat? Long Hao Chen secara alami mengantisipasi pikirannya, dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Hall Master Su, kali ini, saya datang ke kuil prajurit untuk 3 hal, dan di antara mereka, saya dapat meminta bantuan Anda untuk keduanya. Tapi aku harus bertemu kepala kuil untuk urusan yang paling penting. Su Zongliang mengerutkan alisnya, saya khawatir bertemu dengan kepala kuil akan agak sulit karena dia sibuk dengan banyak hal. Long Hao Chen menghadap patung itu tepat di depan, menyatakan dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan itu berhubungan dengan leluhur Ye Wuxiang? Apa? Su Zongliang terkejut, terkait dengan Komandan Ye, Kapten Long, bisakah Anda memberitahu saya tentang apa ini? Long Hao Chen tidak mencoba bertele-tele dan mengangguk, ini tentang saran yang baru saja saya berikan, saya harus bisa mencapainya, saya bisa menganugerahkan patung ini dengan maksud pedang milik Komandan Ye. Su Zongliang tersentak, dan tidak percaya apapun yang terjadi, namun, dia tidak mempertanyakan Long Hao Chen karena dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan kapten pasukan pemburu iblis tingkat kaisar tidak akan mungkin melakukan lelucon semacam ini di kuil prajurit. Jika ini benar-benar lelucon, tindakan ini akan terlalu merendahkan kuil prajurit, dan tidak ada yang berani menanggung konsekuensinya. Kapten Long, kamu, Su Zongliang merasa tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Dia tentu berharap semua ini juga menjadi nyata, tapi kapten jauh di depan matanya ini masih terlalu muda. Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya baru saja tiba dengan pasukan saya dari kota suci. Saya tidak tahu apakah kuil prajurit Anda telah menerima berita tentang kebangkitan pedang ilahi, yang sebelumnya milik leluhur Ye, yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Su Zongliang jelas merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tentu saja, dia mendengar tentang masalah itu, dan kuil prajurit telah mengirimkan kepala tambahan untuk menyelidikinya. Namun, saat mencari keturunan Komandan Ye, Ye Weiyang, dia hanya memberitahu mereka bahwa dia tidak setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang memperoleh pedang Komandan Ye. Jika orang itu bersedia, dia secara alami akan menghubungi kuil prajurit. Dia juga memberitahu mereka bahwa tuan baru yang diterima oleh pedang suci adalah seorang ksatria. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya dia akan kembali ke kuil prajurit. Masalah ini mengguncang para petinggi kuil prajurit. Tetapi karena Ye Weiyang adalah keturunan Komandan Ye, mereka tidak bisa memaksanya apapun yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam-diam mencari ksatria yang mewarisi Arya Dewi Cahaya milik Ye Wuxiang. Mereka bahkan melakukan kontak dengan kuil ksatria. Hanya saja, setelah beberapa bulan berlalu, orang tersebut tidak pernah menampakkan dirinya. Sementara itu, mendengar Long Hao Chen menyebutkan hal itu, keterkejutan Su Zongliang seperti yang bisa dibayangkan. Su Zongliang melihat tangan kanan Long Hao Chen yang tampak berwarna emas cemerlang memancarkan cahaya keemasan lembut, itu muncul dengan tenang, dan segera, niat pedang dingin muncul darinya. Pedang emas raksasa terangkat tinggi di atas kepalanya, manik di ujungnya memancarkan cahaya terang, niat pedang tidak hanya diproyeksikan dari pedang ilahi, tetapi juga dari tubuh Long Hao Chen. Saat itu juga, keterkejutan Su Zongliang terlalu besar, hanya dengan berdiri di sana, Long Hao Chen memberinya perasaan tak tertandingi seperti seorang pria yang menyatu dengan pedangnya. Faktanya, sebagai master aula tambahan dari kuil prajurit, Su Zongliang telah melampaui 90.000 unit energi spiritual, berdiri sebagai di puncak langkah ke-8. Tapi saat ini, dia sebenarnya merasa tidak berarti di depan Long Hao Chen. Bukan hanya dia, semua orang di aula kuil prajurit berhenti karena merasakan cahaya keemasan. Tentu saja, mereka tidak memiliki rasa permusuhan. Itu adalah atribut cahaya, yang tidak bisa dimiliki musuh. Setelah itu, niat pedang yang meluap-luap itu membuat semua orang merasa bosan. Saat itu juga, mereka justru merasakan kesalahpahaman, seolah-olah sosok yang melepaskan semua cahaya itu benar-benar adalah patung Komandan Ye, tapi ini hanyalah sebuah objek.
Perbandingannya terlalu intens, niat pedang tirani itu sepertinya menembus kuil prajurit, dan sosok yang berbarengan sempurna dengan pedangnya tampak sangat tinggi. Selama tahun yang dia habiskan dalam pengasingan, kemajuan Long Hao Chen sangat menggemparkan seperti yang bisa dibayangkan. Secara alami, dia tidak hanya menggantikan pedang Dewa Arya dari Dewi Cahaya, tetapi juga niat pedangnya. Sementara itu, dia berhasil menggabungkannya dengan pemahaman yang dia peroleh saat dia mengusir Ahbao saat dia bangkit sebagai dewa pilihan. Sekarang, niat pedangnya sendirilah yang mulai terbentuk. Tidak diragukan lagi, hal ini dicapai dengan bantuan atribut agungnya sebagai dewa pilihan. Secara akurat, niat pedang yang Long Hao Chen pancarkan memiliki perbedaan spesifik dari Ye Wuxiang bertahun-tahun yang lalu, dan juga pemahamannya tentang pedang jauh dari mampu dibandingkan dengan Ye Wuxiang pada saat itu. Namun, di tangannya ada Arya Dewi Cahaya, dan dia menerima bantuan dari niat pedangnya. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan semua orang yang hadir di kuil prajurit? Pertama kali Su Zongliang melihat Arya Dewi Cahaya, dia menunjukkan penghormatan prajurit terhebat sebagai etika, sebelum setiap prajurit yang hadir segera mengikutinya untuk memberikan penghormatan hormat mereka bersama-sama. Cahaya keemasan menghilang, dan Arya Dewi Cahaya menghilang kembali ke tangan Long Hao Chen, niat pedang pantang menyerah menghilang, dan tatapan penuh semangat diarahkan pada Long Hao Chen. Su Zongliang mengangguk dengan paksa, "Kapten Long, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke kepala." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Long Hao Chen tetap di tempat yang sama, melihat patung di depannya tanpa berbicara. Meskipun patung ini tidak mengandung maksud pedang dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, di dalam hatinya, Long Hao Chen bisa merasakan aura keputusasaan yang bebas dan mendominasi yang dia miliki di medan perang. Dia samar-samar merasakan pemahaman yang berbeda mengenai niat pedang padanya. Perjalanan ke kuil prajurit ini jelas bukan hanya untuk menangani kepala militer kota Star Seeker itu. Itu hanya tugas sampingan, tujuan terpenting baginya adalah menyampaikan maksud pedang Ye Wuxiang. Itulah alasan utama perjalanannya ke kuil prajurit. Tak lama kemudian, belasan pria memasuki aula dari tangga. Di depan mereka ada seorang tetua yang mengenakan gaun emas tua. Penatua ini memiliki rambut perak yang mengejutkan, tetapi mengeluarkan tekanan yang sangat besar, berdiri mendominasi seperti gunung. Su Zongliang dan yang lainnya, beberapa dari mereka memiliki kehadiran tirani, mengikuti di belakang tetua ini, dan langsung menuju Long Hao Chen. Penatua dalam gaun emas mengungkapkan ekspresi bersemangat, menuju sisi Long Hao Chen dengan langkah besar. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya, Long Hao Chen masih menatap tajam patung pedang 1000 tahun itu. Su Zongliang hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan orang tua itu. Matanya bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, dia menggumamkan beberapa kata yang menyuruhnya untuk tidak mengganggu Long Hao Chen saat dia berdiri di dekatnya, mengamati pemuda tampan ini dengan cermat. Tidak kurang dari setengah jam kemudian, Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan melangkah maju dengan kaki kirinya, saat tangan kanannya bergerak maju seperti sambaran petir, secara tidak jelas. Pancaran sinar keemasan mengikuti gerakannya. Dengan perasaan yang sangat riang, desahan keluar dari mulutnya, dan seketika, suara mendesis tajam terdengar di seluruh aula. Desisannya menghilang dalam hitungan detik. Tapi para petinggi kuil prajurit yang berdiri di dekatnya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka jelas merasakan kekuatan di tangan kanan Long Hao Chen, tanpa fluktuasi energi spiritual apapun. Itu hanya diisi dengan niat pedang murni. Siapa pemuda ini? "Kamu Long Hao Chen?" Penatua dalam gaun emas akhirnya berbicara, meskipun secara mengejutkan suaranya tampak sedikit bergetar.